Assalamualaikum, selamat siang. Masih seputar nasab. Kenapa kok sampai sekarang masih tetap bergaung? Ya karena itu memang perlu. Memang diperlukan agar apa? Banyak pencerahan. Banyak orang sadar. Masih butuh waktu yang panjang untuk membuat orang itu sadar dan orang itu mengetahui bahwa dirinya itu orang pribumi yang benar-benar harus paling tidak bangga dan mengetahui bahwa dirinya itu tidak mudah disepelekan, tidak mudah direndahkan. Itu penting bagi kehidupan berbangsa di Indonesia ini gitu loh. Waktu-waktu yang lalu toh saya itu kaget dengar salah satu oknum Habib dengan bangganya menuding-nuding di depannya pada seorang kiai. Dia bangga merasa dirinya tuh Habib dengan Nabi, lalu dia seakan-akan merendahkan orang lain. Hilang sudah rendah hatinya, sombong, jelas terlihat sombong. Saat itu waduh. Bahkan sampai sekarang ini ya, mereka tuh masih loh, ada yang di internet ngaku mereka turunan Nabi, mereka itu berbangga-bangga di depan orang umum. Itu masih ada sampai sekarang. Dari dulu ya di Nusantara ini orang itu kan pamali ya, saru kalau membanggakan keturunannya si A, si B, si C. Dan yang paling nggak enak itu saat mereka tuh berbangga-bangga dengan ngaku keturunan Nabi, itu aduh sangat-sangat jomplang dengan kata-katanya, perilakunya dan lain sebagainya. Walau ada di antara mereka yang orangnya tuh baik, berakhlak, itu ada juga, karena semua kebaikan itu ada di mana saja. Keburukan pun pastinya juga ada di mana saja. Tetapi kalau sudah ngaku keturunan Nabi, perilakunya itu gak baik, nah itu perlu dikritisi. Karena ada orang yang berkata itu, udahlah nggak usah bahas-bahas soal nasab, itu urusannya Allah. Ini masalahnya bukan pada soal itu saja, masalahnya itu pada pembodohan, kamuflase, propaganda demi keuntungan kantong tertentu, demi eksistensi orang yang dia tuh menghalalkan segala cara. Itu ada loh yang begitu tuh banyak. Ini sebenarnya ini sambungan ya dari Kiai Madudin. Ini dia videonya. Nah itu biasanya begitu. Gus Dur itu turunan daripada Rasulullah. Nasabnya itu terverifikasi. Seluruh keluarga dari Sunan Ampel, Sunan Giri, dari Joko Tingkir, semuanya iktiraf dengan. Tapi beliau kan kalau ngomong nasab bercanda-canda aja, tidak serius. Kenapa? Karena dalam ajaran Wali Songo nasab itu tidak penting. Yang penting itu ketakwaan. Orang bertakwa itu orang yang mulia. Orang yang berilmu itu orang yang tinggi pangkatnya. Kalau ente ingin jadi mulia, bertakwalah. Kalau ente ingin tinggi pangkatnya, berilmulah. Itulah ajaran Wali Songo. Yang kedua, apa tuh? Mempercayai amaliyah Ba'alawi. Sikap kita bagaimana terhadap mindset yang dipropagandakan bahwasanya amalan beliau itu lebih utama ketimbang amalan-amalan para Wali Songo dan muassis Ahlussunnah wal Jamaah sendiri. Ya kalau Wali Songo kan nasabnya jelas, silsilahnya jelas, gurunya jelas. Kalau mereka kan gurunya yang nggak jelas. Silsilah Alawiyah itu katanya dari ayah ke bapak, ke kakek terus sampai Nabi Muhammad. Diverifikasi yang nasabnya aja yang 3 orang nggak ada. Yang 1 orang masih bayi, bapaknya udah meninggal, ya berarti nggak nyambung. Lah kalau Wali Songo itu dari guru ke guru, kadang bukan ayahnya, dari guru ini guru ini guru ini, nyambung semuanya terverifikasi, nama-namanya semuanya para ulama. Nah kalau dilihat dari situ, maka amalan-amalan Wali Songo dari silsilah nasab sanad ilmu dari Wali Songo itu lebih utama dari silsilah sanad ilmunya Ba'lawi. Tadi dari Semarang, Gus Ihsan, ya Habib punya murid enggak? Muridnya siapa yang jadi kiai atau yang jadi ulama? Semuanya yang diaku itu kebanyakan murid dari kiai yang udah jadi kemudian diaku muridnya. Itu kata Gus Ihsan tadi. Ya bisa jadi begitu. Kita kan jarang lihat di YouTube mereka itu baca kitab Fathul Mu'in, baca kitab Ihya, baca kitab Sahih Bukhari, yang gundul. Kalau yang ada mereknya, sakelnya semua bisa kan, banyak yang bisa. Yang gundul
yang cetakannya cetakan Toha Putra Semarang, yang zaman dulu yang nggak ada titik koma itu. Baca coba, itu mahasiswa Mesir aja S2 belum tentu bisa itu baca kitabnya ala santri Lirboyo, ala santri Ploso, ala santri Salafiyah di Indonesia. Kenapa? Santri di Indonesia bukan hanya bisa membaca, tapi faham akan ilmu balaghahnya, paham akan ilmu badiknya, paham akan ilmu ma'aninya, paham akan apa namanya itu faidah, ada sin, faidah, ada hamzah apa, gimana mana konsekuensinya apa. Itu kiai-kiai kita dalam memahami agama begitu universal, begitu komprehensif, dan dapat diandalkan untuk bisa menjaga agama Islam tetap murni ila yaumil qiyamah. Jadi betul, saya setuju dengan Gus Ihsan tadi itu. Banyak yang penceramah baca selawat aja jadi ulama besar. Kalau dari Balwi, betul nggak? Kiai-kiai kita, santri-santri kita udah tamat Fathul Mu'in, baca kitabnya hebat, yang nggak dianggap apa-apa, kalah sama tukang selawatan. Tukang selawatan pakai udang-udang kayak saya aja udah kayak jadi ulama. Baca Fathul Qorib kagak bisa, ada yang baca kitab dari kiri dulu, kan aneh itu. Baca Quran, coba baca Quran aja lah, baca Quran. Ada enggak misalnya dibaca Quran seperti santri-santri? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Misalnya kayak kiai-kiai kita kan kalau baca buku Quran begitu. Pernah nggak dengar mereka itu ngegeriang-geriang ngaji Qurannya? Enggak, kalau nada Quran itu kalau masuk ke hati beda, bos. Ya kan? Cara baca Quran kalau sholat, coba ada yang siaran langsung tuh, Habib yang siaran langsung, dengerin cara nada Qurannya bagaimana. Itu mirip dengan Quran apa yang begitu nadanya. Saya nggak ngomong ya, tapi dengerin, perhatikan, ada siaran langsung seorang Habib yang baca Fatihah dan baca Quran. Dengerin gaya baca begitu sebenarnya gaya apa? Bukan. Ada kan? Coba siaran langsung baca Fatihah jadi imam misalnya. Baca Qurannya gaya apa begitu? Kalau gaya Arab bukan begitu, bos. Gaya Arab, orang Mesir, orang Persia segala macam enak-enak kalau baca Quran. Saya aja yang gak enak itu kalau dipaksa-paksain agak enak, ya enggak? Lah ini adalah kita harus ngomongin orang nih. Ini bukan ngomongin karena benci, karena mereka sudah kita anggap keterlaluan. Kepalanya kiai lebih rendah daripada kakinya Habib. Mereka ngomongnya di YouTube, bos. Kenapa saya berani ngomong di YouTube sekarang? Karena mereka ngomong menghina kitanya di YouTube. Dan saya sadar sekarang ini saya lagi di YouTube, maka saya berani. Kenapa? Mau ngebalikin aja, kalau mereka protes, kita protes lagi. Mereka ngomong Kiai Tae itu di YouTube, bos. Kiai Tae itu kalau yang berani ngawinin Habibah, emangnya siapa yang mau ngawinin Habibah? Enggak ada. Sekarang kita, anak cucu kita yang perempuan yang cantik-cantik jangan mau dikawinin oleh Balawi. Jangan mau, kasihan nanti keturunan kita. Enggak, ya enggak. Kalau yang udah yang tobat, enggak apa yang tobat. Yang tobat ya enggak apa-apa, yang buat masna wasulasa. Dan kalau mereka menghentikan penghinaan kepada warga Nusantara, ya kita menghentikan juga. Yang penting satu, nasab ente sudah putus. Jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Kita sudah yakin, seyakin-yakinnya berdasarkan tes DNA dan sedon-donnya berdasarkan studi manuskrip, studi pustaka, baik pustaka kitab nasab maupun pustaka kitab sejarah, bahwa ente nasabnya putus. Kalau misalnya ada orang kita yang masih percaya sama nasab ente, ya silakan saja masing-masing.
Tetapi kalau kita sudah kagak percaya, dan jangan sampai ada kata-kata yang tidak percaya dengan nasab kita nih para Ba'lawi, tidak akan dapat syafaat Nabi. Nabi yang mana? Nabi itu kakeknya siapa? Kakek aneh apa kakek ente? Kan mereka ngomong begitu tuh dulu ngomong begitu, kakek aneh apa kakek ente? Yang dia omongin itu di sidang saudara saya itu kiai dari Jawa Barat, turunan Nabi dari Sunan Gunung Jati. Dia ngomong begitu, makanya saya selalu ngomong itu, karena yang jadi saksi itu saudara saya. Ngomong dia suruh adzan segala macam, kiainya diam-diam aja, nggak tahu sejarah dia. Iya katanya. Makanya saya yang ngomong mewakili bahwa ente sekarang kakek aneh apa kakek ente itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini malah lagi balas-balas karena ini dari Allah tuh, balasannya semuanya terlihat. Dulu mereka ngomong begini, ada saudara saya di Cirebon mau kawin sama Kabibah itu sama Rabi Talawiyah, mana katanya manuskripnya yang menyebutkan bahwa benar ini keturunan Nabi dari Sunan Gunung Jati. Coba Sunan Gunung Jati punya anak Paserian ini, mana manuskripnya? 3 harus manuskrip sejaman, digituin. Paserian punya anak ini, mana manuskrip sejamannya? Ini punya anak ini, sampai itu dianya ini ditanyain manuskripnya di Rabi Talawiyah. Sekarang saya minta jangan 3-1 aja manuskrip sejaman yang mengatakan Ahmad bin Isa punya anak Ubed, tidak bisa jawab. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan Wali Songo itu sudah 500 tahun yang lalu. Sekarang kalau ada orang yang ngaku keturunan Nabi dari Wali Songo, itu palsu. Kenapa? Karena sudah 500 tahun putus. Ternyata kita teliti 500 tahun juga dia. Bahkan lebih 50 tahun, 550 tahun. Jadi apa yang mereka katakan selalu dibales dan dibalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya juga aneh ini. Coba bapak-bapak, kalau bapak-bapak sudah merdeka hatinya ya, merdeka serak saja. Itu luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau yang belum merdeka ini punya ngedengerin saya. Pengennya nonjok aja. Tapi insya Allah kita karena tujuannya baik, kita bukan benci sama mereka loh. Kita benci kepada apa yang telah mereka ucapkan di YouTube itu. Kita benci pengakuan mereka yang sudah terbukti palsu, kemudian mereka tidak mau menerima. Itu saja. Kalau mereka mau menerima, oke, wahai seluruh masyarakat Sragen, saya minta maaf kalau ada kesalahan, dan saya sekarang tidak lagi mengaku turunan Nabi. Tolong saya undang untuk selawatan di Mambaut Thoyibah. Diundang dapat. Udah nggak ngaku lagi Kiai Riyad. Udah nggak ngaku lagi turun Nabi. Betul. Waduh, lebih gawat dari saya ini.